Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Miller Big Bull Eco Pro 500X ya, yang telah dimodif dengan memakai kontrol model nikel. Ini skemanya yang akan kita terangkan ya, berdasarkan teorinya. Ini penjelasannya ya, skema umumnya. Oke. Kita mulai dari awal ya. Kita tambahkan pompa fuel pump punyanya Zebra, terus tambahkan lagi filter solar punyanya Panther, pompa manual punyanya Panther. Jadi kalau filternya menyaring kotoran, sedangkan ini airnya bisa tetap di bawah sini ya. Oke, bosomnya telah kita servis dan kita kalibrasi sehingga mesin bisa dinyalakan tanpa menghidupkan pemanas. Kebetulan ini pemanasnya posisinya switchnya udah rusak ya. Oke, jadi mesin ini sebenarnya menggunakan sistem aktuator atau alternator ya. Alternatornya ini tegangan maksimalnya 12 volt. Jadi pada saat dia kena beban, maka dia akan menambahkan voltase sehingga RPM-nya tetap pada posisi 1850. Kalau disetting maksimal 350. Iya. Bosomnya ini kita kalibrasi, racknya kita kalibrasi, kita naikkan 2 mata, 2 gigi agar didapatkan torsi yang maksimal. Jadi istilahnya kita nyeting topnya ya. Ya. Jadi bagi teman-teman yang punya Miller Eco Pro, pada saat kontrolnya rusak, ini yang kontrol untuk menghidupkan, ini yang kontrol aslinya ya, ini ya. Jangan sekali-kali yang di sana itu aktuatornya dijamper pakai tegangan 12 volt ya. Kalau terbakar maka aktuator ini tidak ada spare partnya di Indonesia, tidak ada, yang ada di luar. Harganya kalau sampai ke Indonesia kurang lebih 15 juta. Makanya itu bosomnya kita kalibrasi, aktuatornya kita kalibrasi juga. Ini ada setelan untuk torsinya ya di sini tuh ya. Oke, dari sini udah kelihatan ya. Jadi kalau kita nyalakan tanpa menghidupkan dari pemanas, ini pemanasnya di sini, ini kabel pemanasnya. Kita coba ya. Ya, langsung nyala ya. Oke, itu yang modif pertama, masalah diesel. Terus yang kedua, kita menginjak masalah exciter. Nah, mesin ini exciternya saya kasih 2. Jadi ini exciter pertama, kita ambilkan dari gulungan yang di depan itu kan ada 220 sama 110. Kita ambil 110, kemudian kita kalibrasi pemakai nikel sehingga yang masuk ke sini kurang lebih 75 sampai 80 volt AC. Oke. Alternatif yang exciter kedua kita pakai dioda ini ya. Ini kita ambilkan dari sistem umpan balik. Jadi pada stand B ini yang bekerja, pada saat kena beban ini menambahkan secara otomatis. Plusnya di paralel. Ini plusnya ya di paralel. Ini menjadi paralel. Ini masuk ke brostel. Nah ini brostel, masuk ke brostel, ya. Nah. Yang ini, ya, rectifier ini kita ambil rectifier kurang lebih speknya 100 ampere 1600 volt. Nah ini berhubungan sama ini. Ini asli buatan, asli original mesin. Jadi pada saat kena beban
3 pas yang masuk ke rectifier itu disensor satu line, kemudian dimasukkan ke rectifier ini. Nah, tetapi permasalahannya pada saat dia nyalakan, dia rata-rata nggak bisa nyala karena mesinnya udah lama, induksinya udah nggak bisa bangkit. Makanya saya tambahkan kapasitor bank. Ini kapasitor bank, jadi model kayak gini. Nah, ini kapasitor bank. Fungsi kapasitor bank, ini kapasitor bank. Fungsi kapasitor bank ini adalah memperbesar induksi medan magnet yang dihasilkan dari perubahan putaran mesin. Jadi induksi fluktuatif medan magnetnya berbesar. Kalau alternatornya udah lama, jadi udah lama, biasanya kan magnet permanennya kan udah loyo, maka kita tambahkan kapasitor bank untuk membangkitkan. Ya, oke, yang pertama, kalau misalkan mesin udah dipakai lama, biasanya dinyalakan kan nggak keluar, maka kita pancing setelah nyala. Kalau misalnya nggak nyala, kita pancing, kita tekan gini, kemudian nyala. Itu pada saat kondisi darurat. Ini sama seperti kalau kita nangani Miller, begitu tegangannya nggak keluar, kita tambahkan sistem aki. Itu kurang lebih sama, tapi aki kan bahaya. Ini dengan ditekan gini aja udah nyala. Oke, ini dari rectifier yang menggerakkan sistem exciter. Ini exciternya ya. Oke, kemudian ini kontrol tiristornya. Jadi mesin ini double kontrol, nah kayak gini. Ini pakai kontrol SCR 1, 2, 3. Ada tipe dioda murni, ini dioda murni 1, 2, 3. Jadi SCR-nya plus itu kita kontrol pakai kontrol tiristor. Nah, ini kontrol tiristornya. Sebenarnya kan dia pakai 3 kutub, kemudian kita kasihkan 6. Jadi kita kasih 6, kita paralel. Buat jaga-jaga begitu satunya udah loyo atau kemampuannya turun, maka yang kedua itu otomatis memparalel. Jadi istilahnya kalau ban itu dan double semuanya ini, ya, jadi ada 6. Pengaturannya pakai rheostat, ini rheostatnya, ya, oke. Jadi seperti ini. Jadi pertama kan gini, pertama kita masukkan ampere 100. Nah, ini di off kan dulu, kita putar ampernya, oke, kayak gini. Nah, tapi kalau ini misalkan rusak atau mungkin ini katakanlah kurang enak setelannya, kita pakai alternatif kedua, makanya sistem ini. Jadi begitu cek lagi nih, maka putarannya yang ini sudah kurang lebih 20%. Kalau saya cekak lagi, jadi mulai 50%. Jadi 4 ini persentasenya kurang lebih 100% sama seperti ini. Ini desainnya saya ciptakan pada saat tahun 2020 pada saat era pandemi corona. Alhamdulillah ini mesin keempat yang telah saya modif. Ya ini speknya. Saya menggunakan material nikel untuk kontrol ampernya. Ini nikel. Nah, ini nikel. Nanti akan saya jelaskan teorinya bagaimana kita membuat perhitungan sistem nikel ini. Jadi kelebihan sistem nikel ini bahwa hasil pengelasannya lebih baik daripada sistem inverter atau sistem tiristor atau sistem dioda murni induksi. Jadi desain ini sementara ini meningkati peringkat yang nomor 1 dari segi kehandalan, kehalusan, dan istilahnya kalau dipakai pengelasan untuk X-ray, jadi tidak ada undercut karena sistem desainnya telah disaring dengan model nikel seperti ini. Oke, terima kasih. Saya akan jelaskan model kontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mili, alhamdulillah berhasil. Jadi mesin bisa dipakai pada saat untuk pengelasan, maka sensor RPM-nya bekerja. Makanya 4 mili kelihatannya enteng ya, ini lihat. Ya. Jadi untuk kawatnya itu masuk ke dalam. Oke. Ya. Ini mesin Miller Big Blue tipe EcoPro. Ya. Ini telah kita modif dengan kontrol ampere model nikel. Ya. Jadi ini aslinya pakai sistem ECU, kita nggak pakai ya. Kita ganti model nikel. Oke. Ini yang kemarin, ini kan mesin keempat yang telah kita bahas ya. Ini kemarin sudah kita bahas masalah kontrol ampere, jadi pakai double rectifier, SCR dan dioda murni. Sekarang kita akan kita bahas masalah bagaimana kita memodif model nikel kayak gini. Ini yang akan kita bahas skema kontrol ampere model nikel, ya. Oke, jadi misalkan kan gini, kita pakai hukum Kirchhoff. Jadi V sama dengan I kali R. Voltase sama dengan ampere kali R resistor atau P I kuadrat R dan seterusnya. Nah, prinsip dari nikel ini menggunakan rumus ini. R hambatan sama dengan rho. Rho itu hambatan jenis, jadi materialnya nikel ada hambatan jenisnya. L panjang, jadi panjangnya berapa. A luas penampang, ini luas penampangnya berapa mili. Ini rumus yang kita pakai untuk mendapatkan memodif mesin Miller untuk semua tipe dan semua merek ya. Nah, sekarang kita memakan ini. Jadi nikel ini ya, nikel ini sama makan nikel ini, sama makan ini. Ya. Maka ini kemampuannya kita memakan 100 ampere. Ya, model kayak gini. Itu masih Mas. Jadi modelnya kan gini. Ini ada 3 saklar, 1 2 3. Jadi misalkan ini 100 maka 300. Ya. Jadi langkah pertama, misalkan ini kan kita nggak kita lihat ya. Jadi model kayak gini. Nah, ini 10 ohm ya, sama makan 100 ampere. Ya. Kalau kita seri 10 ohm ini dengan S1, katakanlah R1 ini, katakanlah R1 ini katakanlah 10 ampere, maka ketemunya 10 ditambah 10 sama dengan 20 ohm. Ya. Kalau 10 ohm itu setara dengan 100 ampere, maka 20 ohm setara dengan 50 ampere. Jadi modelnya kayak gini. Jadi misalkan ini kan diputar 0 sampai 100 ya. Ya. Tetapi kalau ini rusak atau kita kan settingan variabel itu kendalanya kadang tuh nggak seenak model konstan, model saklar. Maka begitu kita saklar 1 ceklek ini, maka ampernya menjadi 50. Ya. Kalau saklar ceklek lagi, nah ini menjadi 75. Nah, rumusnya dari mana? Dari sini. Nah, misalkan ini. Jadi misalkan saklar 1 dan saklar 2 kita paralel ya, kita pasang. Jadi model kan gini, R plus R, tapi ini salah karena R1 dan R2 itu bukan di seri tapi di paralel. Kalau di paralel model kayak gini. Jadi 10 ohm sama 10 ohm di paralel ketemunya 5 ohm, model kayak gini terus pakai rumus ini. Nah, ini. Jadi artinya R yang kedua, R paralel ini ketemu 5 ohm. Jadi 10 ditambah 5, 15 ohm. Kalau 20 ohm itu setara dengan 100 ohm, maka 15 ohm setara dengan 75 ampere. Jadi model kayak gini. Nah, ya. Ini katakanlah 100 ya. Kalau ceklek gini 50, ceklek gini 75. Ini nambah lagi. Oke. Jadi ini yang saya temukan memakai konsep model nikel ini. Ya. Lah perumpamannya kayak gini. Ini perumpamaan yang paling mendasar. Jadi misalkan ini nikelnya ya. Ya ini coba Mas ini Mas. Nah, ini kemampuannya 100. Kalau saya lewati ini ya, seri ini, maka perhitungannya menjadi yang lebih kecil ini. Jadi diameter besar sama diameter kecil. Itu maka perhitungan menjadi kecil kayak gini. Kalau ini 100 ohm katakanlah, 100 ampere, maka kalau ini kemampuannya 50 ampere maka menjadi 50 ampere, enggak 100. Tapi kalau ini saya double kayak gini, maka perhitungannya menjadi yang ini dan seterusnya. Lah ini konsep ini saya pakai di model kayak gini ya. Jadi kelihatannya rumit, cuma kalau kita kan ngerti prinsip kerjanya, dan saya optimis model nikel itu model yang paling handal. Karena apa? Sistem pengelasannya kalau model nikel, maka hasil pengelasannya itu lebih semut.
karena sistem DC-nya itu telah disaring model nikel kayak gini ya. Oke, jadi model nikel ini mengalahkan sistem inverter atau thyristor atau RCR atau model induksi elektromagnetik. Kendalanya nikel ini kita harus menghitung sendiri dengan pengetahuan kita listrik yang hukum Kirchhoff. Dengan pengetahuan kayak gini insya Allah bisa. Oke, terima kasih. Sementara itu nanti ada mesin, insya Allah ada mesin ke-5 dan mesin ke-6 yang akan kita bahas dari sudut pandang yang berbeda. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.